Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Taqwa Muhammadiyah Paingan yang Allah hormati, pada siang hari yang terik ini, siang menjelang sore, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita. Alhamdulillah, Allah masih anugerahkan sehat kepada kita. Alhamdulillah, Allah anugerahkan nikmat waktu luang kepada kita. Dengan 3 nikmat itu saja, alhamdulillah kita bisa hadir dalam satu kelompok kajian majelis taklim, atau dalam hari-harian kajian yasinan. Kalau dalam bahasa kitonya kajian yasinan. Tapi meskipun kajian yasinan, ibu-ibu, jangan surah yasin saja dibaca tapi sekali-sekali Al-Kahfi, kan? Jadi kalau mentang-mentang nama kelompoknya kelompok yasinan, jadi surah yasin saja dibaca tadi. Kami majelis taklim namanya. Majelis taklim. Okay. Tempat belajar. Alhamdulillah. Oke, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah, aku akan tambah lagi. Nikmat A yang ada dewak kini, Kesehatan. nikmat sehat. Berarti kalau kita syukur nikmat itu, maka Allah tambah lagi sehat kita. Kita punya rezeki, bersyukur kita dengan rezeki yang Allah berikan itu, Allah akan tambah lagi rezekinya. Dengan cara apa kita bersyukur dengan rezeki? Dengan cara menginfakkan sebagian harta kita. Yang Allah minta sebagian, bukan separuh. Sebagian dengan separuh berbeda, ibu dan bapak. Kalau satu ini, kalau satunya itu 100%, sebagiannya 50%, maka separuhnya 50%, maka sebagian itu adalah 2,5%. Itu hitungannya. Kalau dalam bentuk angka, sebagai contoh ya ibu dan bapak ya, misalkan uang kita 100.000 rupiah, kalau separuhnya 50.000 rupiah ya, kalau 2,5%-nya 2.500 rupiah. Ada rezeki kita 100.000 rupiah, kita infakkan 2.500 rupiah, Allah akan lipat gandakan. Allah sampaikan di dalam Al-Quran perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, bagaikan sebatang pohon yang mempunyai 7 cabang, dan di antara cabang yang 7 itu berbuah 100. Allah akan lipat gandakan lagi rezekinya kepada kita. Jadi ibu dan bapak, nikmat apapun, ibu-ibu ya, nikmat apapun yang kita terima, baik nikmat rezeki, baik nikmat sehat, baik nikmat waktu luang, apalagi nikmat waktu luang. Kalau nikmat waktu luang itu kita syukuri, Allah akan tambah waktu kita. Allah tidak akan sempitkan kita. Ya, kata Nabi SAW,
salah satu hal yang harus kita jaga, ya, salah satu hal yang kita jaga adalah waktu sempat sebelum datang sempit. Artinya apa? Waktu luang sebelum datang waktu yang kasib. Nah ini, alhamdulillah ibu-ibu yang hadir sudah menjaga waktu luang. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan balas, akan limpahkan anugerah dan ridhonya kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, amin. Amin. Ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan kepada putra junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak, ibu-ibu yang menghormati, maukah kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW? Di saat-saat tidak ada syafaat dari Nabi dan Rasul yang lain, di saat-saat seorang istri tak bisa bantu suaminya, di saat-saat suami tak bisa bantu istrinya, di saat-saat seorang menantu tak bisa bantu mertuanya, mertua tak bisa bantu menantunya, dan sebagainya. Seorang istri tak bisa bantu suaminya, suami tak bisa bantu istri, menantu tak bisa bantu mertuanya, mertua tak bisa bantu menantunya. Sesayang apapun mertua kepada menantu, sesayang apapun, sehormat apapun menantu pada mertuanya, tak bisa bantu. Lalu siapa yang bisa bantu? Syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa syaratnya ibu-ibu? Syaratnya adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi. Minimal dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam bentuk senandungnya banyak juga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Banyak ibu dan bapak. Itu dalam bentuk senandung. Dalam bentuk lafaznya minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ibu dan bapak kita yang hadir pada hari ini merupakan orang yang cinta kepada salawat semua, sehingga salat yang kita sampaikan menjadi syafaat nanti di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis taklim yang hormati, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang tadi kita bacakan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Ibu-ibu yang hormati, baru-baru ini kita di Sumatera Barat dapat sebuah ujian, dapat sebuah bencana alam yang sesungguhnya tak satu orang pun yang menginginkan itu. Meskipun yang terkena musibah di beberapa daerah itu seperti Padang Panjang, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Sitinjau Lawi, dan beberapa daerah lainnya, itu bukan sasuku Jawa, bukan sanak keluarga kandung kita, namun yang jelas dia adalah saudara kita seiman dan sekinah, sebangsa dan setanah air. Statusnya adalah sama dengan kita. Tangis bagi mereka, sabak bagi kita. Tangis di orang tu, sabak di awal. Mari kita sama-sama berdoa, kita kirimkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan tetap dalam keadaan sabar. Termasuk kita sendiri juga bisa mengambil pelajaran daripada apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Jamaah yang dihormati, tidak ada yang menyangka satu apapun takdir Allah itu. Allah itu punya takdir. Dalam rukun iman kita ada ya, percaya kepada qada baik dan
qadar buruk, qada dan qadar. Ya, kepada takdir baik dan takdir buruk. Semua apa yang kita lalui di dunia ini sudah tertulis sebelumnya di Lauhul Mahfuz. Kapan kita lahir, di mana kita lahir, kapan kita menikah, berapa orang anak dan cucu kita, kapan kita meninggal, apa usaha kita, bagaimana perjalanan usaha kita, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Lalu apa kerja kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah tugas kita. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk menyembahku, melainkan untuk mengabdi kepadaku, melainkan untuk beribadah hanya kepadaku, kata Allah. Kalaupun toh di dunia ini kita dianjurkan mencari nafkah, kita dianjurkan berusaha, dianjurkan berikhtiar, memang itulah sunatullahnya. Tidak mungkin beras datang sendiri kalau kita tidur-tiduran saja di rumah. Berdoa terus, ya. Maka ada istilah kita cari duit. Apa cari duitnya? Pertama D-nya itu adalah doa. Doa. Sebelum kita bergerak apapun, kita tentu berdoa. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki hamba. Ya Allah, kalau rezeki hamba itu jauh, dekatkan. Kalau jauh di permukaan bumi, maka keluarkan. Jika tinggi di atas langit, maka turunkan. Dengan berbagai macam bahasa dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukakan pintunya ya Allah. Jika sempit, maka lapangkanlah. Itu adalah doa kita. Maka kapan waktu berdoa itu yang lebih bagus adalah ketika kita selesai melaksanakan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, disitulah posisi doa. Kenapa dalam bahasa Inggris sholat itu disebut dengan pray. Pray. P-R-A-Y. Pray. Nggak pere itu lah. Sholat itu pere itu gratis. Nggak perlu sholat itu pere itu. Kan pray. Sholatnya artinya doa. Doa. Jadi sholat itu tempat kita berdoa. Maka duit D yang pertama itu adalah doa. Kemudian huruf yang kedua adalah U. Usaha. Setelah kita berdoa, lalu kita berusaha. Ini sunatullah. Itu pekerjaan kita. Kemudian apa lagi? Huruf I. Ikhtiar. Doa, usaha, ikhtiar. Dan yang terakhir adalah huruf T, yaitunya tawakal atau berserah diri. Fa idza azamta, apabila kamu telah berazam, ya, telah berusaha semaksimal mungkin, fatawakkal 'alallah, maka berserah dirilah hanya kepada Allah. Begitu juga ya Bapak dan Ibu, jamaah semua dalam persoalan rezeki. Kita hanya wajib berusaha. Dalam bidang apa kita berusaha? Dalam bidang, kalau kita seorang petani ya dalam bidang pertanian. Kalau kita seorang pedagang ya dalam bidang perdagangan. Kalau dalam bidang pendidikan ya menjadi seorang staf pengajar, guru dan lain-lain sebagainya. Itulah sebagai ladang usaha kita. Ladang usaha kita. Kemudian apa beda usaha dengan ikhtiar? Kalau usaha nilainya 60%, ditambah 20% lagi, maka ikhtiarlah statusnya. Bersungguh-sungguh. Kita sudah punya usaha nih. Kita sudah punya warung umpamanya, ya, warung. Tanda kita sudah punya warung itu adalah usaha kita. Buka usaha warung atau kedai, ya. Lalu apa ikhtiar kita? Ikhtiar kita bukanya jam 6 pagi itu harus sudah buka. Tapi kalau kita sekedar punya warung saja, bukanya jam 10, jam 11, nah orang sudah ramai semua, jam 9 kita masih tidur, itu belum masuk tahap ikhtiar. Begitu juga dengan seorang petani. Ya, seorang petani. Sebelum matahari tinggi, dia sudah sampai di sawah, atau dia sampai sudah ladang. Itu dalam bentuk ikhtiarnya. Kalau usahanya apa? Petani. Usahanya apa? Pedagang. Ya Bu ya.
misalnya pedagang, petani. Tetapi apa bentuk ikhtiarnya? Sabalun matahari tinggi nyola tibo di sawah atau latibo di ladang. Begitu juga dengan seorang guru, apapun usaha kita di luar sana, ya, buah daripada doa kita tadi. Kita minta rezeki kita banyak, kita minta rezeki kita minta lapangkan, tapi usaha tak mau. Kan aneh, ya? Nah, kemudian usaha sudah, ikhtiarnya kurang, ya. Melayani orang membelungui saja dikade beli apa? Itu, nih beli duit. Mau nak orang belanja seperti itu? Dirayu-rayu, abali bu, abali nak nomor berapa pakai? Akan tuh nak. Kalau kita di pasar tu lihat bu, nomor berapa pakai saya pakai, itu nak. Aku abali, madu. Itu sekedar usaha, belum ikhtiar lagi. Yang ikhtiar tuh barangnya kau rancak sadonya. Matanya orang tanya mana rancak kau rancak lain rancak. Tak ada 60 kecilnya loh. Kau pas kau cukup saja. Tu pamiang orang tanya. Mana murah ragono? Iko murah, iko mahal, kalah membeli manang memakai. Lama lebihnya deh. Ya kan? Lama lebihnya deh. Ba orang kamanggal, ba barangnya kalah. Ya. Beko cobalah bu, cobalah kanak tadi. Dicobalah sepatu, dicobalah sandal tadi. Pas kan? Rancak, ya kan? Tambah mani, tambah gagah anak mak tadi kan? Tambah rancak, tambah rancak, tambah mudah ibu beli tadi. Itu dalam bentuk ikhtiar. Padahal umurnya lah 65 bu, tambah mudahnya lah. Karena barangnya lah laku. Tapi kalau sehelo saja, tidak ada ikhtiar, maka rezeki pun pas-pasan saja. Itu dalam bentuk perdagangan. Doa sudah, usaha sudah, ikhtiar sudah, berikutnya tawakal. Berserah diri kepada Allah. Allah mau doa, Allah berusaha, Allah berikhtiar, tapi belum juga dapat hasil. Jangan lari ke dukun. Bahaya, ya. Apalagi kalau ada dalam keyakinan kita melihat tetangga kita jualannya laris, kok janganlah ditanam dulu sesuatu di dalam awak. Jangan berprasangka seperti itu. Orang yang meyakini hal seperti itu sudah masuk dalam kelasnya syirik. Oke bu, kita kembali kepada ayat ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan sungguh kata Allah kami akan uji manusia itu dengan beberapa hal. Yang pertama dengan rasa khauf, rasa takut. Takut yang kaya, takut miskin, ya. Yang tadinya pejabat takut turun pangkat, yang tadinya sehat takut sakit. Bahkan ada yang sangat fobia. Mulai cuaca bentuk kini ko apa itu. Jangan pai juo na ai. Cale bentuk cuaca gua. Dai pai jalan-jalan lah bekot tiba longsor tiba galodo segala macam. Ya. Itu dalam bentuk rasa khawatir dan takut. Bukan tak boleh, memang Allah uji dengan itu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Sungguh kami akan uji manusia itu dengan rasa takut. Memang dengan rasa itu ya, itulah yang Allah uji kita, ya kan? Namun di balik ujian itu jangan sampai kita jatuh kepada lembah kesyirikan. Apakah itu salah satu contohnya? Ibu-ibu yang kami hormati, beberapa waktu yang lalu dengan terjadinya musibah, maka ada beberapa ahli-ahli yang katanya seorang peramal yang meramalkan Sumatera Barat tahun ini, bulan ini, tanggal sekian akan terjadi bencana. Bencana yang jauh lebih besar katanya dari tsunami 2019. Kan luar biasa itu. Takut nak? Ya, itu ujian. Allah uji dengan rasa takut dengan mengirimkan seorang peramal seperti itu. Namun apakah kita percaya dengan peramal? Ini lagi. Jauh-jauh sebelum peramal itu lahir, ibu-ibu, alam ini sudah banyak bencana. Ya kan? Kenapa? Bencana itu adalah salah satu bentuk sunatullahnya ilahi. Pergeseran bumi, ya kan?
pergeseran lapisan-lapisan bumi. Belum lahir itu peramal. Lu lagi ya peramal nan tadi lagi. Lalu mengatakan, wah seorang pejabat negara dalam waktu 2 bulan ada yang meninggal dunia, ya kan? Coba, mampu enggak dia meramalkan dirinya? Enggak lah. Hah? Kenapa mesti orang lain yang diramalkan? Pernah enggak dia meramal dirinya sendiri? Saya begini, ke depannya begini, pakai kartu tarot segala macam. Iya. Orang yang percaya dengan hal itu, Bapak dan Ibu, itu sudah masuk ke dalam lembah kesyirikan. Dan apabila dia mati sebelum bertaubat, maka dosanya tidak Allah ampunkan. Jadi salah satu dosa yang Allah tidak ampunkan itu adalah dosa syirik. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang turun itu? Ya itu ujian. Allah uji dengan rasa takut, dengan adanya peramal, dengan adanya begini-begini informasi macam-macam. Allah uji kita. Termasuk perkiraan cuaca dari BMKG yang barangkali membuat kita khawatir, barangkali membuat kita takut. Semuanya adalah ujian. Mentes keimanan kita. Cuma untuk antisipasi jangan. Antisipasi boleh, tapi jangan kita sampai jatuh kepada lembah kesyirikan. Itu kan hanya ramalan. Hanya perkiraan, ya. Ramalan, perkiraan, tidak boleh kita 100% yakin dengan hal yang seperti itu. Kenapa? Allah bisa saja merubah. Kalau Allah tidak menghendaki. Itu dia. Ya, jika Allah tidak menghendaki sesuatu, maka tidak terjadilah dia. BMKG itu bisa tak diapakan seperti ramalan tadi? BMKG itu kan isinya perkiraan. Perkiraan. Kan cuaca saat ini yang dilihat, Bu. Masuk kategori syirik. Ramalan. Tidak. Kalau itu kan ibaratkan, kalau BMKG itu kan ada ilmunya, bisa dipelajari. Kalau peramal bisa enggak kita belajar meramal? Enggak bisa kan? Enggak bisa dibuktikan dengan ilmu pasti, ya. Enggak bisa dibuktikan dengan ilmu pasti peramal itu. Tapi kalau BMKG itu ada ilmunya, ada sekolahnya. Namun demikian bahasanya adalah perkiraan. Dari mana dia memperkirakannya? Dari situasi saat ini. Maka diperkirakanlah begini. Sama dengan ibu-ibu. Kalau kita memasak, ayahnya seketek, perkiraannya pada tuy. Kan semua itunya tuh. Ya nak? Kalau apinya terlampau gadang, perkiraannya angui. Ya mana itu. Jadi artinya dia memperkirakan di saat ini, ya. Tidak bisa memastikan. Tidak bisa memastikan. Ada Tuhan. Kalau mati sapi kempur jadi nak nguinya. Kan tak jadi loh. Habis gas kan tak di loh. Seperti itu pula. Jadi perbedaan peramal dengan orang BMKG itu jelas. BMKG itu ada ilmu pastinya, ada sekolahnya, ya, ada pendidikannya. Kalau peramal tak ada. Ya, paham Bapak Ibu ya, Ibu-ibu ya. Nah, itu dengan rasa takut kita diuji. Kemudian ju'in, dengan kelaparan, kekurangan makanan. Ya, mungkin saat ini beberapa kita di antara kita belum mendapatkan itu. Mungkin saudara-saudara kita di daerah lain sudah mengalami itu, seperti saudara kita di Palestina sana, di Gaza sana, kan Allah uji mereka dengan kekurangan makanan. Untuk apa diuji dengan seperti itu? Supaya kita yang punya kelebihan ini bisa berbagi. Dalam kondisi kita berbagi, kita mendapatkan pahala. Kalau ndak dolo yang kurang. Itu kayu sedulur. Kalau cukup seorang ku saduallahannya. Kepada siapa kita harus berbagi? Makanya alam ini diciptakan berpasangan. Ada siang, ada malam. Ya, miskin. Ada kaya, ada miskin. Coba kalau siang terus, Ibu, bisa nggak kita tidur? Siang terus, ya kan? Atau sebaliknya malamnya terus, bisa nggak kita berusaha? Karena ketal-taloknya baterai senter ke sawah, kan bisa, ya kan? Apalagi senter HP kan? Memang kuatnya terus senternya HP taruh kan nggak mungkin, Ada hujan, ada panas. Panas saja terus, bisa nggak? Bisa. Atau hujan saja terus, nggak bisa.
Nyampe padi. Jadi semuanya berpasang-pasang. Ada laki-laki, ada perempuan, cuma laki-laki aja semua. Kambang nak dia kok. Ya. Adam seseduanya. Nah itulah kenapa kenapa Allah ciptakan Hawa? Ya karena Adam ini mau jadi khalifah di muka bumi. Ada Adam, ada Hawa. Maka berkembang biaklah sampai kepada kita ini. Coba kalau Adam saja semua atau Hawa saja semua, mana bisa? Nggak bisa ibu-ibu, ya. Jadi semuanya ada keseimbangannya. Ada yang diuji dengan dengan kelaparan, ada juga yang diuji dengan kecukupan. Kecukupan yang ada pada kita ini ibu-ibu juga ujian. Bisa enggak Ya. mengatasinya, Bang, ya? Kondisi kekurangan, anggaplah miskin ya bahasa kitanya, anggaplah kita miskin itu ujian. Banyak ibu-ibu kita diuji dengan kekurangan lolos. Iya. Tapi ketika diuji dengan satu kelebihan tidak lulus lagi. Banyak yang seperti itu. Iya. Terlena Ustaz. Terlena dia. Ketika miskin belum azan orang udah sampai di masjid. Belum azan. Ya. Alun azan orang lela sampainya di musadi. Coba yang katiko ban saya lah kayo no ala azan orang ala komat orang jo sibuknya maka tutu ale. Ya kan? Lolos dia ketika susah, tidak lolos ketika senang. Semuanya adalah ujian. Ya. Rasa takut, rasa lapar, kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan, ya. Kekurangan sayur-sayuran. Dan begitu juga dengan kekurangan nyawa. Mungkin Allah ambil nyawa beberapa orang di antara kerabat-kerabat kita. Mungkin ibu kita, mungkin ayah kita, anak kita, cucu kita, saudara kita yang lain. Allah juga uji, itu juga ujian kata Allah. Ya, makanya sambungan ayatnya ya. Nah, ini sambungan ayatnya wa basyiris sabirin. Maka beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Beri kabar gembiralah kepada orang yang sabar. Siapakah mereka yang sabar itu? Apakah orang yang hanya mengucapkan ambo sabar? Kan? Bagaimana Allah menjawab siapa yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapakah orang yang sabar itu? Adalah orang yang ketika diberi satu ujian, diberi timpakan satu musibah kepada mereka, ya, maka dia menanamkan dalam hatinya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya ini datang dari Allah dan maka berhaklah dia kembali kepada Allah. Ya. Nah, jadi seperti itu juga. Jangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kita ucapkan ketika ada orang meninggal saja. Ya, ibu pernah dengar kisah Khalifah Umar bin Khattab ketika dia diangkat menjadi seorang khalifah, diangkatnya jadi pejabat Sarawak, ini dilantiknya jadi anggota dewan. Kalau ketika itu kan bukan anggota dewan, khalifah itu sama dengan presiden. Dilantik jadi presiden. Apa kalimat utama yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kata yang diucapkannya. Nah, kalau pemimpin kita sekarang bagaimana? Ada enggak yang ucapkan innalillah? Enggak ada. Yang ada alhamdulillah. Pesta pora, bersenang-senang. Yang ada ya kan? Enggak tahukah mereka sesungguhnya apa yang mereka pimpin? Setiap kamu adalah seorang pemimpin, kullukum ra'in, ya. Setiap kamu adalah seorang pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin itu. Kan? Nah, jadi Bapak-Ibu dan majelis taklim semua hidup kita ini adalah ujian. Apapun kondisi kita, seorang orang tua diuji oleh anaknya, Bu. Ya. Orang tuanya alim, anaknya preman, ada. Ya. Seorang istri diuji oleh suaminya. Nah, istri rajin ke masjid, suami rajin ke kalapau. Itu ujian, kan?
Suami juga diuji oleh istrinya. Macam-macam kejadian yang kita dengar. Ya. Suami diuji oleh istrinya. Suami pergi kerja, istri juga pergi. Nah, lain, tapi pekerjaannya lain lagi. Kerja juga, tapi lain lagi kerjanya. Ya kan? Ah, mertua diuji oleh menantu. Begitu juga sebaliknya, menantu diuji pula oleh mertua. Dapat mentua nan jahe, ini kan macam-macam. Ya. Nah, mentua terkadang dapat menantu nanan dia dan kan dipangalai. Eloknya laki Ah. saya. Amin tua lah nano na. Itu. Iya. Semuanya adalah ujian ibu-ibu. Sehat pun ujian. Ibu-ibu hari ini kan sehat nih, alhamdulillah. Ini ujian, Bu. Ya, sejauh mana ibu-ibu ini dapat memanfaatkan kesehatannya dalam ibadah kepada Allah? Ya, sejauh mana kita bisa memanfaatkan kesehatan kita? Sakit pun ujian. Ketika kita sakit, masih ingat tak dengan Allah? Banyak kan, Bu? Ya, kemudian kita sakit, mana sholat? Tak sholat, lutut sakit. Ya kan? Padahal untuk sholat itu tak ada tawar menawar. Yang ada itu adalah keringanan. Yang wajibnya tetap. Tidak mampu berdiri, boleh boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh berbaring. Tidak juga mampu dengan tidak juga mampu kita gotong royongkan, sholatkan bersama-sama. Saking wajibnya sholat. Ya. Coba, kalau puasa kan ada kodonya. Ada penggantinya. Sholat mana ada kodonya? Ya. Kan tidak ada, Bu, ya. Nah, kalaupun ada paham yang mengatakan bisa dikodo sholat, tapi itu paham yang sangat lemah, pendapat yang sangat lemah, belum pendapat jumhur ulama. Tetapi kalau puasa itu sudah jelas, apabila kamu tidak dapat berpuasa pada hari itu, maka faidatun min ayamin ukhar, maka gantilah pada hari yang lain. Ada nak sholat seperti itu? Tidak ada, Bu. Ya, yang ada adalah jamak dan qasar. Saking pentingnya sholat, maka dua sholat fardu boleh digabungkan dalam satu waktu. Namanya jamak. Bahkan yang digabungkan itu bisa disingkat lagi, diringkas lagi, namanya qasar. Oh, mobilnya tidak berhenti. Boleh tidak sholat di atas kendaraan? Boleh. Nah, di mana kita harus berwudu? Dengan tayamum. Saking wajibnya sholat, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi tidak ada cerita, tidak ada bisa diganti dengan fidyah. Tayamum di atas kendaraan boleh pakai kaca, boleh ke kursi bagian depan pun boleh. Pokoknya yang kita yakini itu adalah wadah, ada mengandung debunya. Debu, Bu, ya, bukan abu. Abu dengan debu itu berbeda, ya. Wadah, kalau kita di rumah kan ke dinding atau ke kaca. Kalau di mobil apa yang ada? Yang ada kaca jendela atau kursi di depan kita, ya. Nah, itu kita arahkan tangan kita ke sana. Ada keringanannya semua. Tidak bisa wudhu, bisa tayamum. Tidak bisa berdiri, sholat berdiri bisa duduk. Tidak bisa duduk, bisa berbaring. Tidak bisa berbaring, bisa dengan hati saja. Coba bayangkan, itu sudah luar biasa itu. Nah, banyak sekarang ini orang yang kuat tapi tidak sholat. Ujian tidak? Ujian. Nah, jangan-jangan suami kita, ya kan? Jangan-jangan anak laki-laki kita, jangan-jangan anak perempuan kita. Dia pintar di sekolah, ya kan? Tapi tidak sholat. Ya, ujian. Bagaimana sikap kita menghadapi ujian itu? Termasuk bagi diri kita sendiri pun, ibu-ibu, ya. Ketika kita merasa taat kepada Allah, kita diuji. Merasa diri kita taat, merasa diri kita ini sempurna, kita juga diuji. Tak boleh seperti itu. Sepanjang kita menganggap diri kita sempurna, maka sepanjang itu kita tidak mau berbenah. Tapi sepanjang kita mengakui dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita, maka kita terus menuju kesempurnaan. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu, ibu-ibu jamaah semua, ingat hidup ini adalah ujian. Miskin ujian, kaya ujian, sehat ujian, sakit ujian, apalagi? Semuanya ujian. Nah, serba berkecukupan juga ujian, serba kekurangan juga ujian.
Antara kita ini juga bisa diuji. Ibu-ibu pun tadi diuji kan ambo talembek datang kan. Ambo pun tadi diuji. Banyak pula yang menghalangi. Matul mangan tua lah jalan-jalan. Amin umlah espokat lu. Diuji kita semua, Bu. Ya. Diuji kita. Jadi tak ada terlepas daripada ujian. Kenapa? Allah sampaikan walana buluwannakum. Kamu akan kuuji. Allah tidak mungkin bohong. Ya kan? Kamu akan kuuji kata Allah. Maka orang yang sabar, beri kabar gembira pada orang sabar ketika dia ditimpa musibah, ketika dia diuji, maka dia mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan ada berkah yang dapat kita ambil hari ini. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.